Para pendiri di seluruh Nusantara, salam dan bahagia. Masih ingatkah kita dengan peristiwa ini? Atau ini? Dan ini? Tentu kita semua tidak bisa lupa bagaimana salah satu warisan budaya leluhur kita diklaim oleh negara asing. Lalu bagaimana upaya kita untuk mengatasi hal tersebut? Salah satu bentuk upaya yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran adalah dengan penerapan T5, yaitu dimensi berkebinekaan global. Saya Eka Novitandari dari SDN Rogo Sidoarjo akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana upaya kita untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya mengikuti perkembangan zaman untuk siswa kita. Dimensi yang bisa kita terapkan adalah dimensi berkebinekaan global. Bagaimana menyiapkan peserta didik untuk menghadapi perubahan global, tapi dengan mengusung warisan budaya, salah satunya batik. Produk yang akan dibuat oleh siswa saya adalah katalog digital Batik Sidoarjo berbasis coding 4.0. Tahapan-tahapan dalam pembuatan batik biasanya secara konvensional terdiri dari 6 tahap, mulai dari mengaji sampai melorot. Tapi berdasarkan coding 4.0, batik akan dibuat melalui 4 tahap coding. Tahap pertama adalah tahap pola atau pattern. Tahap kedua adalah tahap sequence. Yang ketiga adalah tahap loop atau pengulangan. Dan yang terakhir, algoritma. Algoritma adalah bentuk dari ciri khas yang dibuat oleh masing-masing batik di setiap daerah. Sehingga untuk mempersempit lingkup yang akan dibuat dalam proyek ini adalah Batik Sidoarjo. Tahap pembuatan katalog digital Batik Sidoarjo berbasis coding 4.0 akan dijelaskan lebih rinci melalui video-video berikut ini. Sebelum pembelajaran dimulai, sangat penting bagi kita untuk mengetahui kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Oleh karena itu, adanya kegiatan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif menjadi acuan bagi kita untuk memetakan kemampuan dan gaya belajar siswa. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, maka siswa di kelas saya dibedakan menjadi 3 kelompok. Siswa pada kelompok pertama belajar menggunakan video, siswa pada kelompok kedua belajar dengan menggunakan gambar, dan siswa pada kelompok ketiga belajar dengan bantuan benda konkret. Dengan demikian, maka kebutuhan siswa untuk diferensiasi konten terpenuhi. Untuk diferensiasi proses, siswa dapat membuat batik dengan cara menjiplak, menggambar menggunakan kertas dan pensil, dan menggunakan teknik cap. Untuk diferensiasi produk siswa yang utama dibuat dengan mengusung ciri utama Batik Sidoarjo dengan motif utama yaitu udang, bandeng, dan beras kuta. Sedangkan untuk motif tambahan, siswa dibebaskan memilih motif lain yang berasal dari bahan alam seperti belimbing, daun, atau cetakan yang dibuat sendiri dari ubi. Siswa membuat produk batik dalam bentuk tas, taplak, baju, maupun kaos. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, batik ini dibuat dengan menggunakan tahapan coding 4.0. Tahap yang pertama adalah pola. Siswa dapat membuat pola dengan cara menjiplak, menggambar, maupun mendownload gambar. Tahapan yang kedua, instruksi atau sequence. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menyusun pola-pola yang sudah mereka tentukan dan sudah mereka pilih. Yang ketiga, pengulangan. Dari beberapa sequence yang telah disusun, mereka dapat mengulang dan menerapkan motif pilihan mereka pada bahan yang sudah mereka siapkan.
Tahapan terakhir adalah algoritma. Tiap siswa akan berhasil memiliki motif batik karya mereka sendiri dengan ciri khas mereka, namun tidak meninggalkan ciri utama batik Sidoarjo. Di akhir pembelajaran, seluruh batik karya siswa didokumentasikan dalam bentuk katalog digital. Hal ini untuk memudahkan siswa mengenalkan batik melalui media sosial mereka masing-masing. Katalog batik dibuat dengan bantuan Fleet HTML5 dengan mengunggah foto produk siswa dalam format PDF. Tahap akhir dari batik coding 4.0 adalah algoritma. Pada tahap ini kita dapat melihat keragaman produk batik siswa tanpa meninggalkan ciri khas batik Sidoarjo yang memiliki motif Buddha, bandeng, dan beras ketan. Sedangkan untuk motif tambahannya dapat disesuaikan dengan pilihan dan selera siswa, serta bahan alam yang mereka gunakan. Dengan demikian, maka siswa diajarkan untuk berpikir secara terstruktur dengan tahapan coding 4.0, namun tidak meninggalkan warisan leluhur mereka, yaitu batik. Mengapa ini menjadi penting untuk diterapkan kepada siswa kita? Satu, karena siswa kita menghadapi era industri 4.0, di mana mereka harus bisa menggunakan IT dalam kehidupannya dan berpikir secara terstruktur. Yang kedua, warisan tidak benda berupa batik adalah warisan leluhur kita yang sudah mengakar dan sudah semestinya harus dilestarikan. Siswa kita sebagai pionir dan calon penerus generasi yang akan melestarikan batik yang kita miliki. Para pendidik Nusantara, semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia.